Hai semua, aku Alvina Syahira Putri, mahasiswi Sistem Enterprise kelas A. Di sini aku mau sharing ke kalian tentang gimana sih cara aku belajar modul Sales and Distribution untuk praktikum kita SAP yang pertama ini. Langsung aja kita cek gimana cara aku belajar. Check it out. Nah, ini merupakan gambaran besar dari summary bagaimana cara Alvina memahami modul Sales and Distribution. Sekarang kita masuk ke dalam detailnya ya. Aku membagi definisi modul Sales and Distribution itu based on two things. Yang pertama, theoretical introduction, dan yang kedua, case study. Di dalam theoretical introduction, aku punya 3 hal yang harus benar-benar aku pahami, atau 3 hal yang harus aku lakukan. Yang pertama adalah understand the basic principle of sales and distribution. Since kita udah mengerti dari perkuliahan SE yang sudah 14 minggu ini, dan juga yang kedua kita pernah mengaplikasikan sales and distribution ini di sistem UDU, dan yang ketiga kita bisa baca dari modul ini of course, dan yang keempat kita bisa cari di internet sumber yang terpercaya, jurnal internasional. Yang kedua, kita harus tahu the uniqueness. Jadi kayak knowing the flow of business that unique in SAP S4 HANA. Karena kan kita tahu bahwa terms-termsnya itu berbeda ya antara sistem ERP yang lain dengan yang lainnya. Jadi kayak misalnya jenis shippingnya itu seperti apa, jenis delivery-nya seperti apa, billingnya itu tipenya seperti apa, itu kita harus memahami dulu, khususnya di SAP S4 HANA ini. Yang ketiga, waktu itu Alvina juga sempat membuat paper summary khusus untuk SD ini, karena ya kita tahu bahwa ada kuis pendahuluan sebelum kita melakukan praktikum. Maka dari itu, semua hal ini, ketiga hal ini tuh should be done before the day praktikum. Sebelum praktikum tuh harus sudah selesai. Masuk ke jenis yang kedua, yakni tentang case study. Nah, pada case study ini, kita harus mengetahui 2 hal, who dan how. Siapa sih yang pengen kita kerjain? Siapa klien kita sebenarnya? Dan kayak gimana tekniknya? Masuk ke bagian who, klien kita itu siapa? As we know, kita sudah mengetahui bahwa klien kita adalah Global Bike Corporation atau Global Bike Company. Nah, kita harus mengetahui ini tuh company jenis apa? What kind of company? Is that make to stock atau make to order? Atau make to yang lain, assembly to order? Atau project? Terus kita juga harus tahu produknya tuh apa aja. Kayak jenis-jenisnya, semi-finished good, finished good, dan juga raw materials. Terus summary produknya tuh apa aja, kayak buat cowok, buat cewek, ada deluxe, ada profesional, agar waktu kita melakukan praktikum tuh nggak gagap kayak gitu. Jadi udah tahu in general. Terus yang ketiga, where. Sebenarnya company itu ada di mana sih, kayak warehouse-nya dan lain-lain. Karena waktu kita masukin ke praktikum kan juga ada tempat-tempatnya kan, siapa yang menjual kayak gitu, siapa yang membeli. Dan yang terakhir, kita harus tahu siapa saja yang berperan dalam dalam company ini. Kayak vendorsnya siapa aja, customernya siapa aja, officernya, bagian-bagiannya seperti apa. Kayak gitu. Masuk ke bagian how atau teknik. Di sini aku bagi menjadi 3, yakni before praktikum, sebelum praktikum, terus saat praktikum, dan setelah praktikum. Nah, sebelum praktek, aku tuh kalau tentang teknik, jadi tools-toolsnya di case tadi itu aku hanya skimming read. Aku nggak baca semua, bener-bener aku nggak baca. Aku hanya menemukan flow of logic tentang 1, goal each step, sama navigation-nya. Nah, jadi di goal each step, aku tuh menemukan output apa sih yang harus aku produce dalam setiap task. Misalnya, task pertama, create customer. Nah, outputnya tuh apa? Gitu, aku harus tahu. Dan yang kedua, navigation. Kayak secara general, kalau misal aku minta bantuan, itu aku harus ngeklik apa? Oh, F4 kayak gitu. Terus aku juga harus tahu terms volatile. Apa sih artinya volatile? Maksudnya apa gitu. Jadi secara logik udah tahu walaupun nggak detail. Harus kayak skimming read. Kenapa kok aku memilih skimming read? 1, efisien, karena waktu itu kebetulan banyak tugas dari matkul lain juga. Yang kedua, kalau misal aku baca semua, aku nggak bakal paham, karena aku belum menyentuh SAP-nya, belum menyentuh sistemnya. Nah, during praktikum, saat praktikum, yang aku lakukan adalah 1, teliti, 2, just click. Jadi aku nggak bener-bener nggak mikirin proses SD,
since aku sebenarnya udah mengerti SD itu seperti apa, tapi nggak perlu ingat-ingat lagi, aku hanya butuh teliti dan ngeklik saja. Dan aku nggak lupa untuk nge-record pakai Bandicam di laptop aku, karena waktu ngerjain laporan praktikum itu aku bisa nge-review lagi apa yang udah aku klik lewat record tadi. Dan kalau misalnya aku lupa meng-screenshot, aku bisa screenshot lewat recorderku tadi. Terus waktu itu kan juga ada Zoom session kan, nah itu aku mute, jadi aku nggak ngikutin itu, maka dari itu aku bisa lebih teliti dan lebih cepat ngerjainnya. Nah, masuk ke after praktikum, yang pertama yang aku lakukan adalah read specifically, jadi benar-benar baca tekniknya yang 64 halaman itu satu-satu, dan aku menyesuaikan apakah output yang aku kerjakan itu udah sesuai dengan output yang diharuskan. Terus whether it is logically true dan why is this possible, aku hubungkan lagi dengan theoretical introduction di modul SD dan juga eksplorasi lebih dalam lagi. Sehingga untuk memahami modul sales and distribution, aku mempunyai dua output, yakni yang pertama adalah paper summary dan yang kedua adalah screen recording, yang dimana paper summary ini gunanya untuk kuis pendahuluan dan yang screen recording ini buat laporan praktikum. So, itu tadi sharing dari aku, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semangat menjalani praktikum yang selanjutnya. See you!